Kedua, pelaksanaannya. Ketiga, bagaimana nanti pengawasan. Nah, harapan kita nanti di dalam struktur ini ada ketua IKN. Nah, tentu di dalam struktur ini dari ketua nanti ada struktur di bawahnya siapa sih? Kita minta juga Pak hak kita di situ, ya. Di perencanaan apakah orang kita ada di situ? Ada 4 O yang kita pegang. Yang pertama itu organisasi. Ya, organisasi itu di ormas ini termasuk juga organisasi yang lain yang ada di Majelis Adat Dayak ini. Yang kedua, O yang kedua adalah menyangkut masalah kotak kita. O yang ketiga adalah ongkos. Ongkos itu adalah biaya bagaimana kita melaksanakan organisasi. Yang terakhir adalah masalah otot. Ini orang sedikit makin dipuja orang, maka harus keras. Tadi Pak Ketua DAD mengatakan 4 O. O terakhir otot. Terpaksa akan kita lakukan otot kalau yang kita usulkan tidak diperhatikan. Kami di sini tidak dalam rangka untuk mencari gara-gara, tapi kami di sini untuk menyatukan visi, menyatukan misi agar ibu kota ini tidak boleh tidak jadi. Kalau tidak, maka jangan salahkan kita sebagai pemilik pulau. Orang Papua juga bisa ribut, masa kita tidak bisa ribut? Bukan ngancam Pak Polisi, enggak. Sepanjang kami ini diberikan jalan yang baik, jalan yang betul, kami dari tahun 54 sudah ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia dan patuh. Sekian puluh tahun kami diambil kekayaan kami untuk membangun ekonomi di Jawa dan Sumatera. Hari ini perputaran uang 70%. Di Kalimantan, satu Kalimantan Pak 12%. Sisanya ke Maluku, Papua dan lain-lain. Kita hanya 12% dari 100% APBN. Duit berputar di sini 2.200 triliun di Jakarta Pak, 70%-nya berputar di Jawa. Bukan kita cemburu sama Jawa. Dan kita tidak mungkin menolak orang Jawa, orang Bugis, orang Aceh, orang Papua datang ke sini. Karena konsep kebangsaan kita adalah bangsa yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu. Kita harus menerima mereka. Tapi tolong catatannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu yang harus kita pertahankan karena kita adalah orang Dayak, bangsa Dayak. Kalau ditanya nama saya, nama Matu Jini yang nanya tadi lupa. Kalau kapasitas, tidak ada kapasitas. Kapasitas saya hanya bangsa Dayak. Suka tidak suka saya terpanggil untuk bicara terkait Dayak. Karena kalau saya mati nanti anak saya mau hidup. Kalau anak saya mati, cucu saya mau hidup. Masa negara ini, ibu kota negara dibangun dengan megah-megah, lalu kita jadi penonton? Karena ini otorita Pak. Siapapun kepalanya, kalau bisa sih orang Dayak. Sebanyak 137 ormas sekaligus tokoh suku Dayak se-Kalimantan mengeluarkan 9 petisi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bertempat di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, hari Senin, tanggal 28 Februari 2022. Petisi ini ditandatangani oleh 40 pimpinan ormas suku Dayak dan tokoh Dayak dari Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut. Poin pertama, masyarakat Dayak harus dilibatkan dalam pembangunan IKN sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak sekaligus rasa memiliki masyarakat Dayak terhadap IKN termasuk mengakomodir kearifan lokal suku Dayak.
Adil kata Lino berciuman ke surga, masih ingat juga terkait dengan petisi yang ditandatangani oleh organisasi masyarakat Dayak seluruh Kalimantan. Pada hari ini tentu khusus di otonomi khusus kebudayaan, tentu harapannya supaya keselarasan terkait dengan percepatan pembangunan baik dari sisi ekonomi, sosial, politik yang ada di Kalimantan yang didirikan di ibu kota negara, supaya terjadi keselarasan, keseimbangan pembangunan, tentu dengan tujuan untuk bagaimana mendukung keberlangsungan ibu kota negara yang akan dibangun di Kalimantan sebagai upaya terwujudnya sebuah peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Dayak seluruh Kalimantan. Kedua, harus melibatkan suku Dayak dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan Badan Otorita Ibu Kota Negara. Ketiga, merealisasi ikon otonomi khusus kebudayaan Dayak sebagai jaminan untuk pencapaian percepatan pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, politik di Pulau Kalimantan secara menyeluruh sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara. Keempat, memberikan kewenangan kepada Dewan Adat Dayak dalam hal rekomendasi bagi putra-putri orang Dayak masuk di sekolah kedinasan, baik sipil, kepolisian, maupun Tentara Nasional Indonesia yang harus diakomodir. Kelima, memberikan ruang bagi masyarakat Dayak, khususnya generasi muda secara ekonomi, politik, dan pemerintahan. Keenam, merealisasikan pembangunan rumah adat Dayak dan museum Dayak untuk menyimpan benda pusaka maupun simbol-simbol kebudayaan Dayak di ibu kota negara sebagai identitas bangsa Indonesia di Pulau Kalimantan dalam kawasan sentral kebudayaan Dayak. Ketujuh, mengembalikan dan memberi nama wilayah dan administrasi pemerintahan sesuai dengan ciri khas Dayak meliputi nama-nama jalan, pelabuhan, bandar udara, gedung sesuai dengan kesejarahan Dayak, tokoh suci panutan dalam mitos dan legenda suci Dayak, tokoh-tokoh pejuang Dayak dari aspek pemekuan nama rupa bumi di IKN Nusantara demi mewujudkan identitas Dayak dalam skala nasional, regional, dan internasional. Kedelapan, Presiden Republik Indonesia, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memberikan jaminan kelangsungan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dengan produk perundang-undangan turunan. Kesembilan, organisasi kemasyarakatan suku Dayak dan tokoh Dayak se-Kalimantan mendukung tindakan tegas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menumpas tindakan radikalisme dan premanisme serta anti-Pancasila. Ormas Dayak ini kita harus bersatu. Jangan bercerai-berai. Ini ada kelompok-kelompok yang sudah mulai mengganggu dengan kelompok-kelompok kecil yang menolak IKN. Kita sudah lihat di YouTube, kita sudah lihat secara nasional mereka mengelompokkan diri menolak IKN. Ini kita harus hati-hati. Makanya kita harus perkuat benteng pertahanan kita adalah kebersamaan dan persatuan kita. Ini harus kita pertahankan. Jadi hak kita ini, kita tidak pernah minta menteri, tidak pernah minta presiden, tidak pernah minta wakil presiden selama ini. Kita diam saja menjadi masyarakat Dayak yang manut, yang menurut. Nah, sekarang ini hak kita sudah diberikan oleh negara, jangan sampai hak kita ini bisa diambil kembali. Oleh karena itu, dalam pernyataan sikap kita harus bisa menjamin dan minta jaminan dari Presiden Republik Indonesia agar ibu kota negara ini tidak ada satupun kalau presiden nanti berganti lalu berubah ditarik kembali ke tempat lain. Kita jaga ini. Presiden kalau tidak mempunyai visi misi untuk meneruskan pembangunan ibu kota negara, kita harus lawan. Jangan sampai pilih itu. Sudah sangat jelas pesan yang hendak disampaikan melalui petisi ini, yakni mengawal keberlangsungan IKN Nusantara ke depannya. Jangan sampai program pemindahan ibu kota ke Kalimantan terhenti di tengah jalan. Siapapun calon presiden pengganti Jokowi harus berkomitmen melanjutkan IKN dalam visi dan misinya. Bila tidak diakomodir, saya sangat yakin
calon presiden atau partai politik pengusung yang mencoba menggagalkan IKN di Kalimantan akan berhadapan dengan orang Dayak dan dipastikan tidak mendapat dukungan pada pemilu 2024 pada capres dan parpol tersebut. Adapun dalam petisi ini terdapat 7 poin rumusan yang terdiri dari pertama, kebudayaan mencakup peranata peradaban dalam arti sosial, religi, ekonomi, hukum, dan politik. Kedua, kebudayaan merupakan kekayaan esensial yang tidak hanya manusia individu sendiri-sendiri, tetapi pula sebagai kelompok sosial, bangsa dalam peranannya memberi nilai-nilai. Ketiga, suku Dayak sebagai penduduk asli di Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo menganut trilogi peradaban, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orang tua, dan hormat dan patuh kepada negara yang membentuk karakter dan jati diri manusia Dayak beradat, berdamai dan serasi dengan leluhur, berdamai dan serasi dengan alam semesta, berdamai dan serasi dengan sesama, dan berdamai dan serasi dengan negara.